Di dalam pandangan Islam, filsafat itu ya induk ilmu. Dia bilang Tuhan itu ilusi. Dan munculnya dari keinginan manusia, human wishes. Iya, termasuk puncak ketakutan itu ya, Bro. Ya, jadi dia bilang ilusi itu bukan berarti nggak ada kemungkinan benar, tapi kemungkinan kecil sekali. Jadi kalau kita bertuhan itu lebih banyak ilusinya. Para filsuf sudah membuktikan beberapa bukti adanya Tuhan, tapi itu bagi saya selalu ada lompatan yang tidak logis gitu kan. Misalnya semua yang ada harus ada yang mengadakan. Tuhan ada, loh kok berarti ada yang mengadakan. Tapi kan nggak begitu ya kan? Iya. Nggak mungkin eksistensi ex nihilo lah kira-kira gitu. Dulu pada zaman Plato, jiwa itu ya diakui sebagai fa'il, agen. Dan tubuh itu pasien, dia yang menerima tindakan. Seperti penunggang kuda dengan kuda. Jadi jiwa itu penunggangnya, tubuh itu tubuh itu sebagai kudanya. Jadi kuda tergantung kepada penunggangnya mau dikemanain dan sebagainya. Maksud saya gini, ketika kita mimpi, kita melihat objek nggak? Melihat objek. Satu, dengan mata apa kita melihat? Kalau tadi penjelasan mata batin tadi tuh. Ya kan mereka belum tahu ya. Berarti ada mata lain di samping mata fisik. Karena waktu mimpi mata kita kan tertutup. Nggak aktif. Tapi ada mata yang aktif kan. Nah, itulah yang mata batin. Mau apa ke namanya tapi berarti ada mata lain. Yang bukan fisik. Bukan fisik. Bukan fisik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Mulyadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LP3S, Prof. Terima kasih atas undangannya. Iya, ini pertama kali ya. Iya, pertama kali dan ini kehormatan bagi teman-teman LP3S, teman-teman Skolarium. Di sini juga ada teman-teman Hermaniuta, ID, ada ruangan filsafat dan sosiologi fact. Nanti kita akan libatkan di podcast kita, Prof. Nah, mungkin saya mulai dari yang santai-santai dulu nih, Prof. Gitu. Jadi Prof Mulyadi ini dikenal sebagai guru, selain guru besar ya, orang yang kemudian memperkenalkan filsafat Islam lah gitu di Indonesia. Tapi sebelum jauh itu kita pengen tahu, Prof. Dari awal Prof itu mengenal atau suka sama filsafat itu seperti apa, Prof? Bisa cerita? Ya, sebelum saya mengenal filsafat ya sebagai disiplin ilmu, saya sebenarnya sudah ada kecenderungan untuk ketertarikan pada alam ya. Waktu saya SMA yaitu SPIAIN ya, Sekolah Persiapan IAIN itu saya kan ada tugas membuat karya ilmiah. Tugas karya ilmiah gitu. Ya, saya menulis judulnya itu menuju jalur kehidupan. Menuju jalur kehidupan. Jadi yang lain-lain biasanya yang ayat apa dibahas dalam tafsir, ini judulnya menuju jalur kehidupan. Jadi saya mengatakan ya antara lain yang berkenaan dengan teknologi. Jadi kita jangan sampai silo oleh teknologi modern yang setelah mengenal fakta-fakta dari alam itu kemudian melupakan Tuhan. Padahal apa yang mereka kenal itu kan baru beberapa bagian kecil ya dari alam semesta ya. Jadi baru berapa planet yang diberi nama ya kan, berapa gugusan bintang, tapi kan di balik itu masih banyak sekali bintang yang jangankan memberi nama, ngelihatnya aja belum. Jadi sudah ada sikap kritis saya terhadap Barat. Waktu itu belum mengenal filsafat dan mengenal tasawuf dari Hamka. Buya Hamka. Ya, tasawuf modern. Tapi masih sangat cetek. Nah, saya mulai tertarik dengan filsafat itu ya di Usuluddin. Ya, UIN. IAIN Jakarta. IAIN waktu itu tahun-tahun 80-an ya. Ya, dan seperti diceritakan dalam buku Menembus Batas Waktu. Nah, bagaimana saya yang datang dari kampung ya di Legok, Tangerang itu kemudian terekspos dari buku dan pengajaran Pak Harun terhadap berbagai macam sekte teologi. Sekte teologi. Seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabariyah. Seperti itu. Nah, mungkin saya udah ada kecenderungan rasional ya. Jadi bukan
Aswaja ya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang saya kemudian jatuh cinta, tapi Mu'tazilah. Mu'tazilah, wah, iya. Saya waktu di kampung nggak tahu Aswaja itu apa, Sunni itu apa, tapi taunya dari pengajaran Pak Harun. Tapi malangnya ya, saya kayak melanggar amanat dari kiai saya. Boleh belajar YN, tapi jangan meninggalkan Aswaja katanya gitu. Tapi kan saya nggak bisa membohongi kecenderungan hati saya. Jadi saya kemudian sangat tertarik dengan ide-ide Mu'tazilah, dan bahkan waktu itu saya bilang Indonesia kalau mau maju harus bermu'tazilah, saya bilang kan, karena menekankan rasional ya kan, dia menghargai rasional jauh daripada lebih daripada yang diapresiasi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada dua, jadi rasionalisme dan kebebasan memilih. Jadi saya waktu itu sudah punya ide tentang kebebasan memilih. Free will, free choice. Ya, pokoknya manusia itu beda dengan yang lain karena diberikan oleh Tuhan kebebasan memilih. Dan dipengaruhi juga oleh eksistensialisme kan. Waktu itu bukunya berkenalan dengan eksistensialisme karangan Fuad Hasan. Yang menjadi menteri itu kan. Nah, di situ tambah kuat. Jadi kecenderungan Mu'tazilahnya sangat kuat gitu. Tapi dasar saya mungkin rasionalis, saya bilang sehebat-hebatnya Mu'tazilah, tapi kan masih terikat dengan wahyu. Ya, betul. Ya, saya ingin yang benar-benar liberal gitu. Makanya di eksistensialisme yang ateis itu saya ketemu liberalisme itunya. Jadi Tuhan dibunuhlah oleh Nietzsche, ya kan? Kemudian kata Sartre, Tuhan itu kan tukang ngintip. Jadi bagaimana kita bebas kalau di ruangan privat aja kita masih diintip, maka dia kan menyimpulkan Tuhan dengan lubang kunci. Itu kalau kita mau eksis harus bebas, harus di-close. Harus ditutup. Jadi jangan ada Tuhan di dalam diri kita. Kemudian saya belajar Sigmund Freud lebih lagi. Dia bilang Tuhan itu ilusi. Dan munculnya dari keinginan manusia, human wishes. Termasuk puncak ketakutan itu ya, bro. Ya, jadi dia bilang ilusi itu bukan berarti nggak ada kemungkinan benar, tapi kemungkinan kecil sekali. Jadi kalau kita bertuhan itu lebih banyak ilusinya. Nah, jadi saya pikir, wah, kalau benar-benar, jadi Tuhan itu ilusi karena diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh keinginan manusia. Saya bilang kalau begini ya buat apa? Saya sholat, kan subuh-subuh yang dingin tuh harus bangun hanya untuk mengerjakan yang sebenarnya ilusi gitu kan. Wah, itu saya pernah goncang, betul-betul goncang. Sampai akhirnya saya berkenalan dengan Muhammad Iqbal. Dan saya ingin mengkaji Iqbal, tapi terlalu sulit bagi saya saat itu. Jadi saya tahu bahwa Iqbal itu berguru kepada 3 orang. Bergson, Rumi, dan Nietzsche. Nietzsche berguru sama Nietzsche. Nietzsche karena dia ingin membangun satu filsafat ego. Dan itu Rumi ada di situ dengan insan kamilnya kan. Dan Bergson. Nietzsche itu dengan Ubermans, Superman, jadi itu yang kayaknya digemari oleh Iqbal karena ingin mengangkat derajat masyarakat Indonesia, masyarakat Islam yang bermental budak katanya. Kita harus bermental Tuhan gitu. Nah, jadi sebelum saya menulis tentang Iqbal, yang itu rencananya disertasi. Jadi saya nulis untuk Risalah Sarjana Muda itu Bergson, orientasi filsafat Bergson. Dari dia saya belajar tentang bahwa selain intelek, selain akal itu masih ada, yaitu intuisi. Jadi saya yang sangat rasionalis itu dilunakkan lah sedikit. Bahwa sebenarnya di atas intelek ada intuisi. Nah, tapi belum selesai tuh keraguan saya kepada Tuhan tuh kan. Akhirnya untuk skripsi saya menulis tentang Rumi. Nah, Rumi lah yang memberikan saya fondasi yang kuat tentang keberadaan Tuhan dengan kritik-kritiknya
yang nggak saya dapatkan dari para filosof. Para filosof udah membuktikan beberapa bukti adanya Tuhan, tapi itu bagi saya selalu ada lompatan yang tidak logis gitu kan. Misalnya semua yang ada harus ada yang mengadakan. Tuhan ada, loh kok berarti ada yang mengadakan. Tapi kan nggak begitu ya kan. Iya. Nggak mungkin eksistensi ex nihilo lah kira-kira gitu. Jadi saya Rumi bukan begitu. Dia bilang banyak orang kemudian menjadi realis dan hanya cenderung kepada apa yang bisa dilihat. Misalnya mereka mengatakan, lihat debu yang berterbangan. Tapi dia lupa bahwa debu nggak bakal berterbangan kecuali ditiup oleh angin. Mereka lupa anginnya. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada kendi, dia bilang lihat kendi. Dia lupa bahwa kendi itu tidak akan ada kecuali untuk air. Kita lupa airnya. Yang sebenarnya merupakan makna. Jadi setiap sesuatu katanya ada form, ada makna. Ya, jadi ada bentuk, ada makna. Kita pemuja bentuk. Nah, itulah sehingga kita menjadi sekuler, menjadi materialistik dan sebagainya. Jadi melupakan bahwa dalam segala sesuatu ada bentuk, ada makna. Kita melupakan makna. Iya. Jadi dari argumen-argumen itu kok saya mantap banget ya gitu. Saya nggak didapatkan dari filosof, malah didapatkan dari seorang sufi. Saya menggambarkan Jalaluddin Rumi itu seperti ini. Saya ada di simpang jalan ya. Bingung nih mau ke sini, mau ke sini kan ada 4 itu ya. Interseksi ini kan ada 4. Tapi pada saat itu Rumi datang kepada saya seperti seorang hizir ya, memberi jalan gitu. Jadi saya merasakan itu. Jadi saya hutang budi saya ke Jalaluddin Rumi itu luar biasa. Makanya saya kemudian dalami dengan penuh kecintaan dan hasilnya adalah skripsi yang menurut orang bagus lah. Iya. Sampai Pustaka Jaya mau menerbitkannya sebuah skripsi loh itu. Iya betul. Tapi karena saya garap secara eksistensial, jadi saya ini mungkin jarang yang punya pendirian seperti saya, bahwa saya menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar untuk tahu, menuntut ilmu sebagai obor kehidupan, sebagai arah kehidupan. Jadi saya tuh serius betul. Jadi kalau ragu ya ragu gitu. Kalau mantap. Jadi bukan. Sekarang banyak yang belajar filsafat dan sebagai pengetahuan aja. Iya. Tapi nggak sampai mengubah atau transformasi jiwanya kan. Nah kalau saya ke bawah gitu, emosinya ke bawah. Iya. Sehingga ya bisa cukup dalam ya. Saya pernah mengatakan bahwa saya mengerti Rumi bukan karena kepintaran saya, tapi karena rasa cinta saya kepada dia. Jadi cinta itu membangun dorongan menjiwai itu, Prof. Dan cinta itu kata Rumi kan astrolab. Astrolab rahasia Tuhan. Astrolab itu kan alat untuk melihat peta langit. Iya, astrolab ya. Iya. Jadi cinta itu adalah alat untuk bisa mendeteksi rahasia Tuhan. Gitu. Jadi dengan cinta itu kita dibukakan sebenarnya misteri-misteri yang menutupi mata kita gitu. Jadi itulah sebabnya maka saya kemudian menulis tentang Jalaluddin Rumi, dan bahkan oleh Profesor Khatib Qaswan ya, waktu saya pulang dari Amerika kan lebih lambat daripada Azumari Azra dan Darsuddin. Jadi saya bilang maaf nih karena di Universitas Chicago itu tuntutannya luar biasa. Saya bilang kita harus menempuh 25 mata kuliah sampai selesai, 2 ujian komprehensif untuk master dan PhD, kemudian harus lulus 4 bahasa asing selain bahasa Inggris. Jadi 2 bahasa Eropa, 2 bahasa Timur Tengah. Sebelum itu nggak bisa menulis proposal, proposalnya belum bisa. Makanya Cak Nur juga mungkin sekitar 8 tahunan juga sama. Seperti itu. Nah, tapi kata Pak Khatib Qaswan yang waktu itu sebenarnya pembimbing skripsi saya, tapi waktu saya pulang dia sudah menjadi sekjen di Depag. Oh, Depag. Ya, sekjen. Terus saya bilang, ini maaf Pak, saya udah lambat gitu dibanding yang lain. Wah, kalau Mulyadi itu kan sebenarnya udah doktornya waktu nulis skripsi katanya. Jadi sudah dari tahun 80-an. Iya, itu udah 3 doktor kata dia. Itu yang ngomong bukan orang sembarangan loh itu. Rektor IAIN Jambi dulu.
Ini luar biasa, Bro. Ini mirip sama orang yang ya itu, Bro, Cak Nur itu. Jadi Cak Nur kesana tuh cuma ngambil label aja, sebenarnya udah dokter sebelumnya. Iya, jadi ya seperti itu. Ya udah saya bilang alhamdulillah ya berarti. Iya. Nah itu awalnya. Tapi memang banyak orang mengatakan kenapa sih Pak Mul kok betah gitu istiqomah di dalam filsafat. Filsafat ya, itu pertanyaan menarik itu. Iya, jadi saya bilang ya setelah saya mempelajari filsafat Islam, jadi filsafat itu bukan seperti dalam pandangan orang modern ya, yang mengatakan filsafat itu dipisahkan dari sains. Oke. Jadi itu kayak ngawang-ngawang jadinya kan. Di dalam pandangan Islam, filsafat itu ya induk ilmu. Jadi Ibnu Sina sebagai filosof, dia menguasai fisika, ya kan? Yeah. Dan dia menulis fisika, tahu nggak, dalam Ashifa itu 2 jilid terus, tebal sekali. Tentang fisika. Tentang fisika. Fisika dari Ashifa. Jadi Ashifa itu ada logikanya, itu 9 jilid. Oke. Kemudian fisikanya 8 jilid, matematiknya 4 jilid, dan metafisiknya 2 jilid. Ashifa. Jadi Ashifa itu satu kitab yang merangkum 23 cabang ilmu pengetahuan. Yang itu dikuasai oleh Ibnu Sina yang filosof. Jadi filosof itu harus menguasai itu. Jadi saya nggak hanya pelajari metafisik, saya pelajari juga fisikanya, matematiknya dan sebagainya. Dan bukan hanya dunia Islam ya, tapi juga Yunani dan Barat. Karena itu kalau Anda baca buku saya yang pengantar epistemologi itu kan saya dialogkan, saya kritik. Ya saya nggak mungkin lah ngeritik kalau saya nggak nggak punya pengetahuan yang dasar gitu kan. Betul. Ya bukan sebagai saintis tapi sebagai filosof. Nah di situ. Jadi makanya buku saya itu cukup banyak berpengaruh ya di dalam pemikiran ini. Ada Muhammad Daras itu kan dulu dia anggota HMI dan dia mendiskusikan buku saya bab per bab yang epistemologi itu sebelum mengenal saya. Jadi ada kumpulan. Jadi memang sudah dipelajari banyak. Epistemologi sangat penting menurut saya. Terus cerita buku ini, Prof. Sejarah Filsafat Islam nih. Ini buku klasik ini. Coba cerita sedikit, Prof, tentang buku ini. Ya, jadi sebenarnya begini. Ada orang bilang katanya jangan masuk IAIN. Kalau masuk IAIN itu paman saya udah 6 tahun jadi dokter Andes belum dapat pekerjaan. Gitu. Nah, makanya saya kaget waktu saya baru kalau dulu kan ada BA dulu ya. Baru kemudian dokter Andes. Begitu saya tamat BA, itu ditawarin mengajar filsafat di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Belum lagi dokter Andes. Iya, belum dokter Andes ya. Nah, kemudian di situ saya ketemu dengan Pak Abdul Ghani. Abdul Ghani itu adalah salah satu editor dari Pustaka Jaya. Pustaka Jaya buku ini. Nah, jadi saya kebetulan waktu itu bawa skripsi saya, saya pinjamkan ke dia, dibaca. Wah, Pak Mul, ini katanya menarik sekali nih. Kayaknya Pustaka Jaya mau deh, Bapak menerbitkan gitu kan. Ya saya bilang ya coba aja, silakan aja gitu kan. Nah, terus dia baca tuh referensinya ternyata banyak bahasa Inggris. Dan itu bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya bagus sekali katanya. Gitu. Ini yang buku Ibnu Sina ini ya? Bukan yang Rumi tentang Rumi. Jadi skripsi saya. Jadi ketika udah mau naik cetak, dia perkenalkan buku Majid Fahri, A History of Islamic Philosophy. Yang baru terbit tahun 83 dan waktu itu 82 terbitnya. 82. Ditawarkan kepada saya untuk terjemahkan tahun 83. Jadi hanya setahun saja bedanya dengan penerbitannya. Betul-betul baru. Itu belum ada teknologi kayak sekarang bisa nerjemahkan otomatis. Nggak ada. Dan saya nggak pernah khusus bahasa Inggris. Iya. Jadi saya bilang gini, prinsip saya kalau ada tantangan saya nggak mundur sampai terbukti saya nggak bisa gitu. Jadi saya bilang gini, ini saya belum pernah menerjemahkan buku, apalagi ini buku filsafat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi saya bilang boleh dong dicoba, ya kan. Udah saya coba pendahuluannya ya, saya terjemahkan, nanti saya kirim lagi ke Pustaka Jaya. Terserah mau dinilai bagus saya teruskan. Begitu ada seminggu, Pak Mul, ini bagus sekali katanya terjemahannya, nggak terasa terjemahan. Jadi seperti karangan sendiri. Gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi gimana? Ya teruskan Pak Mul. Wah teruskan sampai akhirnya 7 bulan selesai. 7 bulan mungkin ya.
Dan setelah selesai tahun 83 itu, Cak Nur pulang. Nah, dari Amerika. Dari Amerika. Jadi saya ambil kesempatan nih ya. Saya bilang, Cak Nur nih saya punya naskah terjemahan saya. Tolong dong ya diperiksa. Dia kan punya tuh majifarinya kan. Jadi setelah 1 minggu katanya datang lagi sini. Datang lagi lah saya ke sana kan. Dia bilang, wah ini udah siap cetak ya. Kata Cak Nur, yang benar Cak Nur, apa nggak baca nggak nih? Saya bilang, dibaca dong katanya. Soalnya saya pernah ada pengalaman. Ada yang bawa naskah terjemahan dari bahasa Arab, tapi begitu saya periksa, itu kayaknya lebih baik saya terjemahkan sendiri deh daripada ngurusin terjemahan orang. Iya. Ya berarti kan serius ya. Dia nggak akan melepaskan ini kalau memang itu. Ya itulah saya kenangan Cak Nur. Iya. Dan ada nama Cak Nur di situ. Iya, saya cantumkan nama dia. Kemudian waktu itu ternyata setelah saya Dr. Andes tahun 85, saya kemudian diminta jadi dosen di Usuluddin. Nah, kemudian saya mengajar sejarah filsafat Islam karena udah menerjemahkan ini kan. Iya. Muridnya tahu nggak siapa? Siapa itu? Muridnya adalah Ade Komarudin, Saiful Muzani, Alimun Hanif, Nanang Tahqiq. Itu murid saya dan mereka bilang, Pak Mul, kita nggak puas lah dengan yang diajar di kelas aja. Kita bikin diskusi, study club. Dibikinlah di situ. Namanya Respondio. Di era itu memang studi club lagi marak ya, Prof? Belum. Oh, belum marak itu. Oke. Nah, baru setelah saya bentuk gitu kan. Nah, saya hanya 6 bulan di Ciputat. Dapat beasiswa ke Chicago. Fulbright. Iya. Jadi ini anak-anak itu yang saya tinggal melangsa dia nggak ada mentornya lagi nih. Ada yang mentor Pak siapa nih Zanun Kamal, tapi sekali-sekali aja kan. Terus sahabat saya almarhum Nurul Fajri, tapi nggak bisa seperti saya konsisten gitu. Akhirnya pecah. Jadi Saiful Muzani mendirikan Formaci. Nah, jadi Formaci itu lahir dari situ. Respondio. Ini sejarah Formaci nih teman-teman yang tahu Formaci, ini sejarahnya nih. Tapi Ade kemarin mempertahankan Respondio, tapi namanya Respondio 2. Respondio 2. Iya, ketika saya pulang master tahun 89, dia minta saya sebagai dewan pendiri, tanda tangan. Ya udah seperti itu. Iya. Jadi bagi-bagi yang muda-muda mungkin nggak tahu asal usulnya Formaci dari mana. Formaci itu kan dikenal karena banyak tokoh-tokoh pemikir lahir dari sana. Iya kan ada Budi Munawar sama Ihsan. Iya, Ihsan Ali Fauzi. Nah, waktu di rumah Pak Komar, Ihsan juga katanya murid Pak Mul, tahu nggak? Saya pernah mengetikkan naskah tulis tangan saya. Oh iya, udah jadi semua tuh. Ihsan ya kan, Saiful Muzani, Alimun Hanif, Nanang Tahqiq, ada Komarudin. Itu benar-benar mahasiswa saya tuh. Iya. Udah jadi semua. Nah, kita mungkin lanjut ini Prof. Saya pengen Prof mengomentari sebuah video yang video ini dia sangat relate dengan argumentasi tadi Prof. Bagaimana filsafat Islam melihat pandangan tentang pemahaman filsafat hari ini, gitu lah. Ini mungkin videonya bisa dimunculkan. Di sini Prof mulai. Karena dari Descartes seperti yang ini. Ya, teman-teman tahulah teori jiwa. Nah, dulu jiwa itu sulit dipahami. Sampai neuroscientific berkembang. Oh, jiwa itu ternyata conscious, self, sama mind. Nah, ketika ada penyakit misalnya, kita pakai definisinya penyakit jiwa gitu. Kalau kita cuma berpikir secara filsuf, secara pikiran filsafat, bagaimana kita mengidentifikasikan sakit jiwa? Bagaimana kita nyari obatnya? Apa treatment yang tepat untuk sakit jiwa ini? Sulit. Tapi karena neuroscientific udah berkembang, orang tahu, oh, dopamin, oksitosinnya bermasalah nih. Oh, sarafnya di sini nih. Oh, otaknya di sini nih. Akhirnya apa? Akhirnya problem solving itu ketemu. Ya kan? Balik lagi di semua statement saya nggak pernah sekalipun merendahkan ilmuwan filsafat. Mungkin itu Prof ya. Jadi dari statement tadi itu mungkin argumentasi tadi mungkin kita minta argumen untuk menjelaskan itu. Kira-kira Prof ketika melihat itu apa ya? Bisa dijelaskan dari? Ya, saya hanya ingin bertanya aja kepada mereka. Kalau penyakit jiwa itu udah ketemu dan obatnya ketemu, kenapa sekarang justru banyak orang stres, ya kan?
yang mental disorder? Itu kan pertanyaannya. Iya kan? Kalau tadi kan sepertinya udah menemukan ya obatnya, gejalanya gitu kan. Iya. Tapi ternyata nggak mengobati. Nggak hilang ya? Nggak hilang, malah tambah orang modern itu malah tambah. Ini kan jadi problem. Tambah stres ya. Dan apakah umat Islam tidak pernah merumuskan ya obat-obat jiwa, ya gangguan jiwa? Banyak sekali. Kita aja memang nggak baca. Ya, ada yang sangat rasional seperti Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi. Tahu nggak siapa Abu Bakar Ar-Razi? Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi. Tahu nggak siapa itu? Filsuf. Bukan. Ahli kedokteran. Dia menulis Al-Hawi 20 jilid. Itu tentang penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan sangat terkenal sekali. Bukunya itu dipakai 5 abad di Universitas Eropa. Tapi dia juga menulis kitab kecil yang disebut At-Tib Ar-Ruhani, kedokteran rohani. Jadi untuk penyakit fisik, itu 20 jilid udah semua saraf segala apa. Tapi dia tahu bahwa manusia itu bukan hanya fisik, tapi juga dia makhluk mental. Mental manusia itu bisa sakit, bisa sembuh, bisa sehat. Tentu kalau sakit ada sebabnya, dong. Nah, sebabnya apa itu dikupas habis di buku At-Tib Ar-Ruhani. Siapa bilang nggak ada yang itu ya. Jadi dia rasionalis, dia tidak menggunakan Quran di dalam pengobatan, tapi dia bilang manusia dikaruniai akal, dan akal itu kalau digunakan untuk melawan hawa nafsu, itu akan sehat manusia itu. Kebanyakan kita kalah, akal kita kalah dengan dorongan hawa nafsu. Oleh karena itu maka yang dorongan nafsu itu kan misalnya bisa iri, dengki, marah, ya kan, stres, takut mati dan sebagainya. Anxiety dan sebagainya itu ada di kupas. Kalau mau pendekatan rasional ya. Kemudian ada lagi yang menulis yaitu Abu Zaid Al-Balkhi, itu menulis lebih sebagai filosof. Jadi kalau itu rasional gitu kan. Abu Bakar tadi dokter tapi ke mental gitu ya. Nah, kalau Abu Zaid Balhi itu dia menulis tentang tadbir siha ya, pokoknya tentang kesehatan badan dan jiwa. Tapi yang diterjemahkan jiwa aja karena kesehatan badan kan sudah maju ya, medis di sini, jadi enggak di. Nah, tapi saya mau ini dulu sejarahnya. Kebetulan saya udah menulis buku psikologi Islam, tapi belum selesai. Buku belum selesainya itu tinggal bagian ke baqaun nafs ya, tentang keabadian jiwa itu yang belum saya tulis. Keabadian nafs jiwa ya. Iya, jadi apakah manusia berakhir dengan kematian? Nah, kalau orang Islam kan enggak, ada kelanjutannya, maka itu ada namanya cabang ilmu metafisik, eskatologi. Nah, fil ma'ad. Ya. Nah, itu menarik ya. Nah, saya ingin memutari juga ya. Kalau tadi dikatakan penyakit jiwa, itu menurut saya ada kontradiksi di dalam dunia Barat. Karena mereka udah nggak percaya adanya jiwa. Ya kan? Namanya psikologi, harusnya kan ilmu tentang jiwa. Psike. Iya. Tapi apakah mereka bicara tentang jiwa? Tidak, mereka bicara tentang behavior. Ya, perilaku, karena perilaku itu empiris. Nah, jadi menurut saya itu mereka udah bukan bicara tentang jiwa lagi, bukan psikologi lagi sebenarnya. Ya, itu neuroscience sebenarnya kan gitu. Jadi kalau menurut perkembangannya begini, dulu pada zaman Plato, jiwa itu diakui sebagai fa'il, agen, dan tubuh itu pasien, dia yang menerima tindakan. Seperti penunggang kuda dengan kuda. Jadi jiwa itu penunggangnya, tubuh itu jiwa tubuh itu sebagai kudanya. Jadi kuda tergantung kepada penunggang yang mau dikemana dan sebagainya. Gitu. Jadi jiwa masih sangat berbeda dengan tubuh. Pada masa René Descartes abad ke-17 itu jiwa itu soul itu diganti dengan mind ya. Nah, jadi mana ada mind body relation kan di situ.
turun nggak tuh? Iya. Ada degradasi nggak tuh? Iya. Ada yang spiritual, sangat spiritual dari Plato, dan Plato percaya kepada jiwa yang spiritual itu karena dia punya pengalaman mistik. Dia pernah mengalami dunia mukasafa lah gitu. Iya. Ada dinyatakan di buku Mehdi Hariazi ya. Ya. Jadi dia pengalaman mistiknya ada. Jadi makanya dia mengatakan bahwa alam ide itu ada alam dunia, alam tersebut. Dia berdasarkan pengalaman spiritual. Tapi oleh René Descartes itu soul itu diganti dengan mind. Jadi mind mah udah deket ke otak-otak lah gitu lah, kesadaran sebagainya. Kemudian oleh Sigmund Freud diganti mind itu menjadi consciousness, kesadaran. Kemudian oleh John Watson dan Skinner itu diganti menjadi behavior, perilaku. Alasannya kenapa? Karena setelah masa, kalau nggak salah Newton ya, apapun disiplin ilmiah, kalau mau dikatakan ilmiah, itu harus tunduk pada peraturan bahwa objeknya harus empiris. Begitu. Ya. Jadi bahkan ilmu jiwa yang harusnya materi objek materianya itu jiwa itu dikorbankan jiwanya. Iya kan? Jiwa itu nggak ada. Jiwa itu adalah fungsi neurologis otak. Jadi kalau otaknya hancur, ya otomatis hancur manusia. Nggak ada survival of the immortality of the soul, nggak ada. Baqa'un nafs nggak ada. Itu kalau konsekuensi logis kalau kita mengikuti psikologi Barat. Ya, kita menginstal jiwa itu ke empirisis itu ya. Iya. Dia harus mengorbankan justru objek psikologi itu sendiri, yaitu jiwa. Nah sekarang apa kira-kira mudaratnya kalau kita mengikuti katakanlah behaviorisme? Ya. Pertama, mereka tidak percaya pada jiwa. Jadi semua itu berpusat pada otak. Jadi psikologi modern saya mengatakan brain based psychology. Brain based psikologi berdasarkan otak itu. Jadi padahal kalau dalam Islam psikologi itu soul based psychology. Artinya bahwa yang menjadi subjek utama dari manusia itu bukan fisiknya, tapi jiwanya. Nah jiwanya itu apa hancur ketika manusia mati? Enggak. Karena kata Ibnu Sina, jiwa itu berasal dari dunia rohani, dunia malakut, dunia malaikat. Ya kan? Jadi kalau dunia itu berasal dari malaikat, hancurnya tubuh ikut nggak jiwanya hancur? Ya enggak, itu lain. Dia seperti katanya seorang bos mempunyai 5 perusahaan. Perusahaan bangkrut apa harus mati dia? Enggak. Nah, tapi konsekuensinya besar. Kalau kita percaya bahwa manusia tidak berakhir dengan kematian seperti kata behaviorisme, maka kita make sense lah percaya pada hari akhir. Karena masih ada yang survive dari manusia. Nah sekarang kalau kita nggak percaya bahwa ada survival of the soul ya. Apa artinya percaya pada hari akhir? Kalau memang manusia itu berakhir dengan kematian. Disitulah akhirnya gitu lah. Iya. Jadi ada mananya nggak percaya kepada hari akhir? Selesai. Nah, apa itu nggak merugikan sistem kepercayaan kita? Sangat merugikan. Nah ini yang banyak nggak disadari oleh orang-orang psikologi yang sekarang itu dia ikutin John Watson ya kan dan behaviorisme. Padahal konsekuensinya sangat besar. Orang jadi tidak percaya pada hari akhir. Oke, pertanyaan kritis muncul nih Prof. Ya. Kenapa harus percaya hari akhir? Kita kan orang beragama. Oke. Dan itu kata Tuhan, faman syafal yu'min faman syafal yakfur. Dan kita ternyata memilih mu'min. Kalau memilih mu'min ada konsekuensinya, kita harus percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Ya kan? Kalau enggak ya kita apa bedanya ya? Kita hanya hidup di dunia ini dengan tubuh yang fisik. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu jiwa sangat tadi kata Plato kan sangat dominan. Jadi kalau dikatakan ketika kita melihat sesuatu, apa yang melihat itu? Mata atau jiwa? Yang kalau melihat sesuatu ada dua nih jawabannya nih Prof.
mata melihat dan jiwa yang mengendalikan mata itu juga melihat. Atau gimana, Pak? Kalau jiwanya nggak ada matanya bisa melihat nggak? Ya nggak bisa. Ya makanya. Nggak ada Jadi dalam substansnya ya. Jadi dalam dunia Islam, dalam psikologi Islam, yang melihat, yang bertindak adalah jiwa. Ya. Kenapa jiwa membutuhkan mata, telinga dan indera yang lain? Karena jiwa harus mengenali dunia fisik. Ya. Ya. Dan dunia fisik hanya bisa dikenal oleh indera-indera fisik. Ya. Tapi dia hanya instrumen. Ya. Bukan aja gitu. Ya kan? Jadi dengan begitu maka kita bisa mengenal dunia fisik karena ada organ fisik. Ya, ada indera fisik, ada 5. Iya. Dan enggak, yang fisik itu 5, tapi ada indera batin. Nah, itu bisa dijelaskan, Bro. Indera batin itu. Jadi indera batin itu salah satunya gini lagi. Kita percaya nggak bahwa kita punya mata lain selain mata fisik? Kalau percaya bisa saja percaya. Tapi Enggak, percaya dengan yakin nggak? Enggak ya. Enggak. Sekarang saya pernah mimpi nggak? Pernah. Nah, itu dalam mimpi bisa melihat nggak? Bisa. Dengan mata Bisa apa? merasakan. Dengan mata apa? Entah mata apa. Kan mata ini Tertutup. Berarti ada mata lain kan? Nah itu dia mata batin. Oke. Kita nggak percaya, kayaknya nggak punya. Padahal kalau misalnya tanya mimpi, dengan apa kita bisa melihat? Dengan apa tiba-tiba kita jatuh terus kaget begitu? Ya, pokoknya bisa melihat lah. Itu kan berarti ada mata. Aduh, iya. Tapi mata lahir bukan. Berarti ada mata batin. Ini kalau diolah itu menjadi basiro yang bisa melihat dunia itu. Nah, ada orang para sufi ya atau wali mengklaim saya bisa berkenalan atau bisa bertemu dengan para nabi yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal. Percaya nggak? Seorang wali bisa ketemu Nabi Muhammad. Kalau ada mata batin ya percaya. Enggak, ya. Ya artinya ada komplit dengan itu. Iya. Tapi percaya nggak? Kalau misalnya ada orang wali sekarang katanya saya bisa ketemu dengan Ibnu Arabi, dengan Ibnu Sina. Kalau punya persoalan gitu tanya aja langsung ke pengarangnya. Kira-kira mungkin nggak secara rasional? Nggak, secara rasional nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi gini, ketika kita mimpi, bisa nggak ketemu dengan orang mati? Bisa. Dalam mimpi aja yang level rendah kita bisa ketemu dengan orang mati. Ya. Apalagi pada level yang tinggi, makom yang tinggi. Jadi dunia fisik itu kan hijab aja. Kalau kita sudah bisa menembus hijab itu bisa realitas-realitas yang lain bisa kelihatan. Oke, menarik. Melihat Tuhan, berbicara dengan Tuhan, melihat surga, neraka, ngobrol dengan malaikat, bisa. Dengan nabi-nabi bisa. Yang menyebabkan kita nggak bisa karena kita terhijab. Ada batasan ya, ada pembatasan. Iya, karena dulu itu kita awalnya adalah Ruh Kudus, Ruh Suci di alam lahut. Tapi turun ke alam Jabarut lebih keras lagi, kasar lagi. Turun ke malakut lebih keras. Turun ke muluk alam fisik udah nggak lagi bisa melihat karena terlalu dense ya, padat gitu. Kenapa istilah yang dipakai padat sama halus itu, Bro? Ada pemaknaan tersendiri. Ya kan coba aja di dunia fisik aja kan ada nggak benda-benda fisik yang lebih halus dibanding dengan yang lain? Semuanya harus bisa dipegang, bisa dilihat gitu. Iya. Udara gimana? Fisik bukan udara. Fisik. Tapi halus nggak? Enggak. Halus. Halus sampai nggak kelihatan gitu kan. Tapi bukan nggak ada kan. Iya. Benda fisik aja kayak gitu. Di atas itu ada benda yang lebih halus lagi sebenarnya. Cuma mata kita ya udah kotor lah istilahnya. Sehingga kita tidak bisa lagi menembus itu. Nah jadi kalau kita hanya misalnya percaya pada sains yang hanya membatasi dunia itu pada dunia fisik, itu alangkah naifnya. Ya, saya tanya, menurut fisika aja lah gitu. Apakah mata kita bisa melihat semua jenis cahaya? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa dilihat apa? Ya, yang cahaya yang ini, Prof, yang ya ada frekuensinya dari ya. 400 sampai 700 nanometer. Kalau frekuensi itu masih bisa, tapi di atas itu bisa dilihat nggak? Nggak mampu. Tapi ada nggak? Ada. Nah, itu kan tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Jadi kalau kita hanya membatasi realitas hanya pada yang dilihat, berarti kita mereduksi nggak?
Mereduksi. Iya. Di dalam fisika ada nggak yang namanya ultraviolet? Ada. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. X-ray ada nggak? Ada. Iya, kelihatan nggak? Nggak. Gamma ray? Gamma ya. Cosmic ray? Nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Ada. Itu alam gaib itu kayak gitu. Iya. Ada, kelihatan. Apalagi kalau menurut para filosof Muslim itu masih ada angelic light dan divine light di atas itu. Di atas cosmic light. Angelic light itu cahaya malaikat. Kemudian baru Tuhan. Divine light itu. Iya. Nah sekarang ultraviolet aja gak bisa melihat, apalagi melihat Tuhan. Nabi Musa aja. Ini kan. Tapi artinya bukan nggak ada, bukan karena kita nggak bisa melihat kemudian nggak ada. Ini kan naif sekali. Ya. Ya kan realitas itu jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, Anda bisa melihat wajah Anda sendiri nggak? Dengan bantuan? Enggak, tanpa bantuan. Nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana mau melihat bayangan wajah Anda? Dengan cara tutup mata? Melihat wajah. Oh, melihat wajah. Apa dibantu dengan apa? Cermin. Nah sekarang saya tanya, mana yang terlihat? Wajah yang dicermin atau yang asli? Yang dicermin. Ya, jadi yang terlihat yang dicermin. Iya. Mana yang lebih Anda percaya sebagai ada? Yang dicermin apa yang bukan dicermin? Iya. Ya? Iya. Nggak mungkin ada dicermin kalau nggak ada aslinya. Iya. Tapi yang terlihat itu hanya yang dicermin. Apa kemudian kita hanya percaya pada yang dicermin, nggak percaya pada yang realitas, asli, yang nggak kelihatan. Nah itu berpikirnya seperti itu. Jadi Tuhan nggak kelihatan itu bukan berarti Tuhan nggak ada. Seperti wajah kita, ya. Kalau mau melihat Tuhan ya lewat alam itu kan cermin Tuhan. Iya. Nah alam itu terkumpul pada diri yang insan kamil. Insan kamil sebenarnya yang namanya hati insan kamil itu jadi cermin sempurna dari Tuhan. Cuman karena cerminnya kotor nggak pernah dibersihin. Iya. Jadi kita nggak bisa lihat karena cerminnya kotor. Kalau orang-orang wali pada itu kan bersih, bisa melihat sifat-sifat Tuhan di dalam hati kita. Tapi jangan salahkan karena saya nggak bisa melihat maka nggak ada. Itu kan sangat naif. Ya. Reduksinya sangat besar sekali. Bayangkan kalau kita hanya percaya pada cahaya yang bisa dilihat oleh mata kita. Di bawah itu masih ada red infra ya, inframerah, kemudian microwave. Kemudian kita karena nggak bisa melihat kita tolak. Ya nggak bisa. Ya dunia percaya pada dunia gaib itu ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam hahut. Itu benar-benar ada dan itu satu kesatuan sebenarnya. Kita kan mengatakan itu terpisah, enggak sebenarnya terpisah karena kita nggak bisa melihat. Kalau yang bisa melihat tembus itu nggak ada masalah mau ngomong dengan siapa. Kan Ibnu Arabi sih mengatakan ini fususul hikam bukan karya saya, ini dititipkan Nabi kepada saya. Ya padahal Nabi udah meninggal kan. Iya. Tapi apa artinya jarak waktu dan ruang bagi orang yang sudah bisa tembus pandang? Terus Al-Futuhatul Makkiyah, apa tulisan dia? Enggak, ini didiktekan oleh Allah. Ini bukan karya saya. Iya. Terus kita mau bilang, Ibnu Arabi bohong itu. Iya. Tapi karya bohong itu luar biasa. Kalau memang itu hasil kong kali kong ya, kongkokten gitu. Ya sebagus itu ya gimana ya? Iya. Jalaluddin Rumi juga mengatakan ketika menjawab pertanyaan anaknya, ya Abah, ini ada orang mengatakan Mastawi itu adalah Al-Quran dalam bahasa Persia. Al-Quran, tafsir Al-Quran. Tapi Jalaluddin mengatakan, ya anak, apakah ada yang dalam Masnawi yang bukan kata-kata Tuhan? Berarti memang ilham Tuhan yang dipantulkan dalam bentuk puisi. Iya. Dan kalau kita tahu bagaimana Masnawi dituliskan, itu dituliskan oleh khalifahnya. Jadi Jalaluddin Rumi hanya menerima ilham kemudian dipantulkan dalam bentuk puisi. Yang nyatet orang lain. Apakah ada proses rasionalisasi? Nggak ada. Itu kayak cahaya yang dipantulkan langsung oleh cermin. Nggak ada. Campur tangan manusia rasionalisasi nggak ada. Itu udah murni dari Tuhan. Iya. Berarti kan dia bisa bicara dengan Tuhan dong. Iya. Itu di makom tertentu itu, Bro. Iya. Tapi itu jangan kemudian itu halusinasi. Padahal karena kita mengalami kan. Iya. Jadi seperti itu harusnya logikanya gitu bahwa alam ini. Dan mungkin kita nggak tahu bahwa di dunia yang tadi nggak kelihatan itu, dunia malakut, jabarut, itu ada penghuni-penghuninya.
Malaikat-malaikat tuh lebih banyak daripada manusia. Tapi karena kita nggak bisa melihat, itu ya jadi kayak kosong. Ya kan, ada nggak makhluk hidup di langit? Kan kita bilang nggak ada. Karena memang tidak bisa diteliti oleh oleh alat apapun yang berbasis pada indera. Sekarang langit dipenuhi sama database cloud. Itu juga nggak bisa dilihat tuh, Prof. Iya. Tapi ada kan? Itu sebenarnya merupakan contoh ya. Jadi ibarat bahwa sebenarnya realitas itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kita ketahui secara indrawi. Ya. Nah, makanya mungkin ya Ibnu Sina mengatakan ada indra batin. Indra batin. Ya. Indra batin itu antara lain adalah imaji. Ya, imaji. Kemudian ada imajinasi. Ya. Dibedakan tuh. Ya. Jadi ada common sense, al-his mustarok, kemudian ada khayal, imaji, dan mutakhayyilah, imajinasi, kemudian ada wahmun, estimasi, dan hafizah, memori. Ya. Oh, itu luar biasa ya, di barat mungkin memori bahas, tapi nggak dalam satu rangkaian indra batin gitu. Itu. Nah, sekarang apa bukti adanya khayal? Khayal itu adalah kekuatan merekam bentuk yang kita lihat. Misalnya ada gelas nih, atau Anda sendiri ya. Ilham saya lihat gitu. Nah, ketika melihat itu, ilhamnya pergi. Ada nggak bayangan ilham itu? Ada. Terekam. Itu artinya apa? Ada yang merekam kan? Iya. Ya, yang merekam itu namanya imaji, khayal. Imaji, khayal. Iya. Tapi walaupun itu sudah bukan fisik lagi, tapi kalau masih di tingkat khayal, ya hanya ilham aja yang bisa ditangkap di sini. Oke. Ya. Nah, sekarang padahal ilmu pengetahuan itu harus bersifat universal, kata Ibnu Sina. Jadi makanya Ibnu Sina mencari apa itu manusia kan? Mahwal insan, mahiyah manusia itu apa? Jadi satu kata tapi bisa meliputi semua manusia, itu kan gitu. Nah, itu caranya dengan mutakhayyilah. Mutakhayyilah itu misalnya bisa menggambarkan makhluk yang aneh, yang fantastik. Misalnya Pegasus. Ya. Kuda. Pegasus, terbang, kuda ada sayap. Cula aja. Yang cula unicorn. Unicorn. Jadi dia menggabungkan itu. Ya. Untuk apa? Supaya pengetahuan itu terlepas dari benda-benda partikularnya. Supaya lebih universal. Jadi ada satu bayangan tapi nggak ada di dunia nyatanya kan? Seperti itu. Nah, kemudian itu estimasi dan memori itu juga mengarah kepada pengetahuan yang lebih universal. Untuk persiapan nanti ketika dia mengadakan kontak dengan akal aktif dengan malaikat, itu bisa menerima bentuk-bentuk universal dari ilmu pengetahuan. Jadi diolah dulu tuh. Di indra batin untuk kemudian tadi kan sudah dihaluskan tuh. Begitu ada ilham jadi mengerti ilmu-ilmu yang bersifat universal. Misalnya mahwal insan ya kan? Al-hayawan natik misalnya. Itu kan universal. Nggak ada orang partikularnya kan. Jadi menjadi sesuatu yang benar-benar berlaku pada spesiesnya. Iya. Saya jadi membayangkan semua ini terkoneksi nih ya. Wah, bukan main. Terkoneksi nih. Dari yang sifatnya halus ke kasar. Itu dan halus itu begini. Dalam menurut para sufi, jadi ada 3 hijab yang menyebabkan kita tidak bisa melihat realitas yang sejati. 1, kegelapan. Dan kegelapan itu dibentuk oleh unsur-unsur. Kata Ibnu Arabi, dari bawah falak qamar, orbit bulan sampai ke bumi itu adalah benda-benda kasar. 4 unsur itu kan. Jadi itu udah paling kasar di antara makhluk-makhluk Tuhan. Ke atas sana itu sudah lebih halus lagi. Dunia alam imajinal, alam malakut. Itu sudah berupa simbol-simbol. Ya, misalnya kalau kita mimpi ketemu apa itu sebenarnya itu simbol aja dari itu. Tapi itu kemudian kalau kita bisa menembus dunia kegelapan itu, nanti ada lagi hijab, namanya hijab cahaya. Kan kata Al-Ghazali dalam buku Mishkatul Anwar, kita halang untuk melihat sesuatu karena kegelapan, kedua karena cahaya. Kalau cahaya terlalu terang misalnya nggak bisa lihat. Nah, itu bagaimana menembus itu cahaya itu. Nanti kalau udah tertembus ada lagi halangannya, yaitu hijab wujud. Wujud. Ya,
Jadi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, misalnya udah bisa melihat Tuhan, itu masih ada hijab. Karena kita masih merasa ada. Tuhan ada, kita ada. Nah itu untuk menyatu dengan Tuhan harus menghilangkan keberadaan kita itu. Itulah yang disebut fana. Yang terasa nanti adalah kesatuan wujud aja. Hanya Tuhan saja. Di situ kita bisa menyaksikan Tuhan tapi nggak bisa menggambarkan. Ya kitanya nggak ada. Bagaimana menggambarkan? Nah itu dia. Jadi betapa pandangan dunia modern itu sangat mereduksi. Dia hanya percaya pada yang kasar. Ya, yang bisa dia ukur itu. Iya, yang dunia imajinal nggak bisa. Apalagi yang spiritual nggak bisa. Padahal itu semuanya realitas. Dan manusia awalnya dari sana sebenarnya. Karena turun-turun, kalau istilah Rumi begini. Ketika kita berjalan di padang pasir, ya kan, kita kadang-kadang udah nggak tahu lagi di mana tempat asal kita, karena debu-debu berterbangan kan, di belakang kuda itu kan, udah berterbangan, jadi kita akhirnya lupa kepada asal usul kita. Iya. Nah, Surawadi mengatakan sebenarnya di dunia sana kita itu adalah pikok, tahu pikok? Nggak kurang tahu. Burung apa sih yang bagus itu? Semacam merak. Tapi kita diturunkan ke dunia itu dalam karung. Jadi begitu kita nggak kenal lagi bahwa kita itu merak. Iya. Jadi udah lupa asal usul. Nah, Ibnu Sina menulis buku Risalatut Thair. Risalah tentang burung-burung yang tertangkap oleh pemburu lalu dimasukkan ke dalam sangkar. Lama sekali di dalam sangkar dia lupa bahwa dia itu adalah makhluk langit. Bisa terbang itu sampai kemudian temannya datang dan dia diajak kembali ke sana. Nah itu mursidnya lah gitu. Jadi baik sufi maupun filosof Islam itu percaya pada adanya dunia-dunia itu. Hanya kita aja yang membatasi diri pada dunia fisik seolah-olah yang hanya yang terlihat saja yang dipercayai. Karena tidak mampu, Prof. Iya, tapi tidak mampu tapi nggak mengakui, malah membatasi kan. Iya. Nah misalnya kaum positif kan mengatakan jangan percaya pada apapun kecuali yang bisa dilihat oleh mata. Nah ungkapan dia bisa dilihat oleh mata nggak? Percaya terus apapun ya. Kenapa percaya kita? Kan menurut filsafat dia jangan percaya pada apapun kecuali yang bisa dilihat oleh mata. Nah ide-ide itu ide mereka bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kenapa percaya? Iya. Itu kan paradoks di situ. Paradoksnya di situ. Dia sendiri ingin dipercaya sama orang kan? Iya. Padahal dia sendiri yang membantah. Iya. Nah, jadi banyak paradoks sebenarnya gitu. Betul. Tapi untuk bisa sampai ke sana kita memang harus komprehensif ya. Kita ya tauhidnya, teologinya, filsafatnya, fisikanya, metafisikanya, filsafatnya harus kita kuasai. Sehingga kita bisa punya pandangan yang holistik seperti itu. Melihat Barat ini ya sebenarnya apa sih yang nggak dikerjakan oleh umat Islam untuk dunia fisik? Wah bukan main. Katanya mungkin dulu ilmu itu masih sederhana sehingga Ibnu Sina bisa melihat berbagai macam ilmu pengetahuan. Sekarang fisika aja udah sulit. Tapi kalau misalkan dikatakan sederhana, kenapa dia harus menulis fisika sampai segini? Iya, tebal. Padahal itu satu bagian saja. Fisika nanti ada kan botaninya ada lagi, zoologinya ada lagi, anatominya ada lagi, kedokterannya ada lagi, psikologinya ada lagi. Itu satu buku 6.300 halaman. Apa sederhana? Iya. Tapi itulah keluar biasaan orang-orang dulu gitu. Iya. Nah kita sering melupakan karena menganggap itu masa lalu, nggak ada kaitan sekarang. Tapi saya tanya, sekarang stoikisme ya marak lagi marak ya? Iya, itu sebelum apa sudah Ibnu Sina? Sebelum. Kenapa yang Ibnu Sina nggak bisa dipakai? Yang lebih ke sini ya. Kalau kita bandingkan lebih modern Ibnu Sina. Dan bukunya dipakai di universitas sampai di Eropa. 5 abad. Iya. Nah kita dibohongi aja. Jadi kita didoktrin, di brainwash bahwa tidak ada sumbangan kontribusi ilmiah kecuali dari Barat. Maunya mereka begitu. Padahal kita masih banyak sekali yang harus digali. Jadi reduksi Kak, ya memang reduksi. Reduksionis. Iya. Karena yang harusnya banyak hanya satu. Jadi sedikit. Jadi begini ya, kesimpulan saya. Kalau benar bahwa dunia realitas itu hanya fisik, mereka yang menang.
Tapi kalau memang ada jiwa dan fisik misalnya, lalu hanya menekankan fisik, apa nggak mendistorsi realitas? Ya kan? Pasti mendistorsi realitas. Nah kalau mendistorsi realitas, kemudian mengabaikan yang satu, hanya menekan yang satu, apakah akan ada balance, keseimbangan? Sulit. Nggak ada. Makanya orang-orang Islam, apakah dia ahli kedokteran dan sebagainya, selalu ada pengobatan mental dan pengobatan fisik. Ibnu Sina menurut Al-Qanun Fit-Tib, ya kan? Itu kedokteran fisik, tapi dia juga menulis kedokteran rohani juga, walaupun nggak survive ya. Jadi bagi mereka sebagai dokter untuk mengobati pasien itu harus dilihat dulu, ini akar penyakitnya di mana ini, fisik atau psikis. Kalau fisiknya dulu. Misalnya contoh, jadi Ibnu Sina itu waktu di Hamadan, dia ditunjukkan kepada seorang calon raja yang masih muda dan dia punya penyakit melankolik atau apa gitu. Dia ingin dijadikan korban kayak hewan, korban hewan gitu. Bingung lah raja, masa penerus tahtanya harus akhirnya panggil Ibnu Sina. Dia bilang, ada apa nih? Tuh lihat tuh, anak saya itu calon raja itu, tapi dia ingin dirinya dikorbankan seperti hewan. Nah dia gak langsung ngasih obatnya, dia bilang deketin, sini pedang katanya gitu kan. Jadi bener kamu mau ini, ya saya mau disembelih katanya. Tapi gini, ternyata menyembelih hewan kurban itu ada syarat, pedangnya harus tajam. Ini kurang tajam nih, saya punya yang di rumah. Nanti 2 minggu lagi saya datang sini. Nah, datang lagi 2 minggu situ, dia bilang, oh saya pelajari fikihnya, ternyata hewan korban nggak bisa semua, harus yang sehat, yang gemuk. Anda kurus bagaimana? Ya, jadi kalau mau dikorbankan, harus tahu bagaimana menggemukkan. Akhirnya kan makan tuh, makan dengan teratur dan sebagainya. Datang lagi Sina ke situ, masih mau dikorbankan? Enggak katanya. Karena udah sehat. Nggak perlu obat sebenarnya, tapi kan itu, ya itulah bahwa penyakit itu ada sumbernya. Kalau sumbernya mental, harus mentalnya dulu. Kalau fisik ya harus fisik. Karena mereka percaya ada dualisme ya, ada jiwa dan ada fisik. Itu nggak bisa dibantah. Nah sekarang kan mau membantah jiwa itu ada. Dan konsekuensinya sebenarnya berat ya. Skinner maupun Batson itu tidak percaya bahwa manusia itu punya kebebasan memilih. Nggak percaya. Karena semuanya ada dikendalikan oleh hukum mekanik yang sama. Yang tidak ada choice. Semuanya sudah determined. Ya. Tapi bayangkan kalau manusia nggak punya kebebasan memilih, di mana ada etika? Etika itu ada karena manusia bisa memilih. Kalau hewan kan mau nyeruduk kita, itu bukan kebebasan. Iya, pohon kelapa jatuh kepada kita, apa kita bisa bilang kamu jahat? Pohon durian nih, buah durian jatuh kepala sampai bocor, apa kita bisa mengatakan durian itu jahat? Enggak, dia nggak punya pilihan. Nah kalau manusia nggak punya pilihan, boleh dong melakukan apa saja. Nah, itu kan moralitas akan hancur. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya secara teologi, di mana kepercayaan bahwa jiwa itu hanya fungsi neurologis otak yang akan berakhir dengan kematian akan menghancurkan kepercayaan kita kepada hari akhir. Tapi juga pendekatan mereka yang sangat mekanistik dan deterministik itu kemudian menghilangkan kebebasan memilih dari manusia, yang itu merupakan dasar daripada etika. Ini kan nggak ada etika tanpa kebebasan memilih. Kalau kita dipaksa membunuh, dosa nggak? Nggak ada penilaian baik buruk kalau nggak ada kebebasan memilih kan begitu. Nah sekarang itu mau dihilangkan oleh behaviorisme. Apa itu? Itu sangat fatal ya. Kan negatifnya di situ. Tapi orang kita yang terpengaruh oleh Barat karena sudah mengatakan bahwa yang benar itu yang ilmiah itu ala empiris, maka yang tidak empiris pasti salah. Itu redaksionis tadi. Oke, menarik Prof. Mungkin kita masuk ke ini Prof, sesi berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Mungkin waktu kita tinggal sekitar 15 menit di akhir. Silahkan. Ada pertanyaan? Untuk Profesor Mulyadi, silakan. Mas Taufik, bisa singkat? Selamat sore, Prof. Selamat sore, ya Mas Taufik.
Iya, Prof. Tadi menarik sekali ya obrolannya, daging semua gitu. Jadi bahkan pertanyaan yang sudah saya siapkan aja kayaknya hampir terjawab. Jadi kan kalau dalam tadi yang seperti Prof jelaskan, kalau dalam epistemologi Islam kan, jadi kita itu tidak hanya sekedar mengenal objek-objek fisik ya, tapi juga objek non fisik tadi kan. Nah, tapi kan objek non fisik itu kan kayak Tuhan, malaikat atau jiwa tadi ya. Itu kan dialaminya kan pengalaman batin ya, dan itu sifatnya menurut saya kan sangat subjektif gitu, Bro. Nah, sebenarnya apakah epistemologi Islam ini mengamini itu gitu? Mengamini subjektivitas gitu, atau epistemologi Islam itu punya kategori tersendiri gitu, apa yang disebut subjektif atau apa yang disebut objektif gitu. Nah, terus katakanlah pengalaman batin itu subjektif ya. Nah, terus bagaimana kita memverifikasinya gitu, Bro? Selain misalnya tadi selain mencapai makom yang sama gitu, dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para sufi gitu kan. Nah, kalau kita orang biasa kan susah ya mencapai makom sufi ya. Nah, gimana kita memverifikasi pengalaman dari para sufi itu? Itu aja sih, Prof. Oke, kita kumpulin dulu, Prof. Soalnya waktu kita agak terbatas. Silakan yang lain, mungkin langsung aja ya ke pokok pertanyaannya. Tadi dari hermeneuta, sekarang dari ini. Ini yang tadi, Prof nih. Ya, ruangan filsafat. Halo, Prof. Mas Ilham. Ya, halo. Ya. Terima kasih ya. Tadi saya udah nangkep banyak pembahasan, dan mungkin saya pengen mempertegas dengan satu pertanyaan yang udah agak saya catat. Boleh. Jadi kan kita lihat polemik hari ini, filsafat dan lain sebagainya. Saya pengen nanya nih, Prof. Apakah mungkin gitu kan, sains ini dapat berjalan tanpa asumsi metafisis gitu loh dari filsafat itu sendiri, misalnya kayak ide tentang sebab akibat, realitas objektif, ataupun logika itu sendiri. Karena kan itu yang jadi perdebatan sendiri gitu. Dan ini juga menarik karena tadi Prof juga membahas tentang hal-hal yang bisa kita bilang di dalam filsafat Islam itu sendiri. Jadi saya terpantik nih untuk antara dua sains dan filsafat itu sendiri. Sebenarnya kan karena ada benang merah yang di situ terlihat sedikit. Jadi pertanyaan saya seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mas Angga. Silakan Mas Yasifa dari Sosiologi Fact. Oke. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Ilham. Sore, Mas. Sore, ya. Oke, mungkin saya tadi menyimak sangat menarik sekali obrolan hari ini. Karena saya background-nya adalah sosiologi, mungkin saya pengen tahu pandangan dari Prof Mulyadi sendiri tentang bagaimana urgensi tentang filsafat di era kontemporer saat ini. Mengingat era sekarang, anak-anak muda itu terbiasa untuk budaya-budaya yang cepat. Sedangkan filsafat sendiri menekankan bahwa berpikir itu secara mendalam dan santai gitu, Prof. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yasifa, Mas Angga, Mas Taufik. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa, ini agak tantangan nih, Prof. Bisa diramu untuk sebagai closing statement, Prof. Ya, baiklah. Jadi objektif dan subjektif itu kan yang pertanyaan pertama ya. Jadi saya dalam buku saya itu pengantar epistemologi Islam, juga dalam integrasi ilmu, itu subjektif objektif itu apakah hanya terjadi pada dunia non fisik? Pada dunia fisik subjektif objektif itu ada. Saya ngasih contoh. Kita kirim 10 mahasiswa kita ke Surabaya, suruh menggambarkan Surabaya. Surabayanya objektif nggak sih? Harusnya Surabaya objektif. Ya, tapi ketika nulis laporan berbeda. Ya, kenapa itu? Ya. Dunianya objektif, tapi yang mengalami kan subjektif. Itu di dunia fisik loh itu. Ya. Jadi kenapa subjektif itu kemudian menjadi seperti dosa gitu kan? Padahal di dunia fisik pun subjektif bisa berbeda. Bisa. Orang yang ikut pameran elektronik misalnya di JCC,
Kan barangnya sama. Iya. Tanya satu-satu. Beda. Pengalamannya beda. Kemudian karena laporan subjektif itu kemudian kita katakan berarti nggak ada pameran, ya kan, menolak objektivitasnya. Padahal itu materi itu ada. Padahal materi ada. Nah sekarang saya tanya, kita ketika mimpi, janganlah kita ke dunia mistik ya, karena kita bukan mistik ya, tapi dunia mimpi kan kita alami semua. Ya, semua orang alami. Saya tanya, apakah ada realitas dunia mimpi yang berbeda dengan dunia fisik? Ada nggak? Maksud saya gini, ketika kita mimpi, kita melihat objek nggak? Melihat objek. Satu, dengan mata apa kita melihat? Kalau tadi penjelasan mata batin tadi tuh. Ya kan mereka belum tahu ya. Iya. Berarti ada mata lain di samping mata fisik. Karena waktu mimpi, mata kita kan tertutup. Iya. Nggak aktif. Tapi ada mata yang aktif kan? Lain, ya. Nah, itulah yang mata batin. Mau apa ke namanya, tapi ya. berarti ada mata lain. Ya. Yang bukan fisik. Bukan fisik. Bukan fisik. Kedua, kalau saya tanya, bisa nggak pada waktu mimpi itu kita bertemu dengan orang yang meninggal? Bisa. Bisa. Ya kan? Nah itu kan beda dengan dunia fisik kan? Ya. Oke. Bisa nggak kembali ke masa lalu? Bisa. 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 Di dunia fisik bisa nggak? Bisa. Di dunia fisik nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tatanan waktu juga beda. Kita merasa baru mimpi sebentar padahal udah berapa jam. Lama ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Seperti itu. Sama nggak dunia mimpi kita? Berbeda. Dunia mimpinya? Dunia mimpinya sama. Sama. Kalau sama berarti objektif kan? Objektif. Jadi dunia mimpi itu objektif karena semua orang yang masuk ke dunia mimpi karakternya sama. Nature-nya sama. Cuma dialami oleh subjek. Yang berbeda. Jadi ada subjektifnya di situ. Tapi bukan berarti alam mistik atau alam mimpi itu subjektif melulu, enggak. Ada objektifnya gitu kan. Iya. Nah, jadi medan, istilah dalam tanda kutip, medannya tuh sama. Sama, cuman bukan fisik kan. Servernya sama. Cuma kita sebagai user itu beda-beda tuh. Masuk ke server itu. Iya. Tapi ada yang kemudian menyebabkan orang berpikir ini dunia mistik itu mesti ada. Dunia mimpi itu mesti ada secara objektif ya. Bukan fisik tapi ada sebagai objektif. William James pernah menulis experiences varieties of religious experience. Jadi dia meneliti sufi-sufi dari berbagai agama. Ya, bukan sufi, mistik lah. Mistikus ya. Mistikus. Dan mereka heran ya, padahal mereka hidup berjauhan, ya, negara secara temporal, secara jauhan, tapi ada titik yang sama. Dia menyebutkan the orderliness and uniformity. Semua mistik yang diteliti itu punya gambaran dunia yang sama. Seragaman ya. Sama seperti dunia mimpi itu. Ya kan, nggak mungkin mereka kong kali kong ya mau berbohong gitu, membohongi kita. Orang nggak pernah ketemu. Tapi kalau nggak ada dunia mistik yang benar-benar real, bagaimana mereka tahu? Misalnya Ibnu Arabi mengatakan ketika kita masuk ke dalam dunia mistik, itu bahkan kita bisa bicara dengan pohon, dengan daun, dengan hewan dan sebagainya. Kita bisa berbicara dengan orang dari mana saja. Bahasa nggak jadi barrier karena bahasa itu adalah itu semua mistik mengatakan begitu. Yang masuk ke dalam dunia mistik itu pasti bisa misalnya ada mistik yang dari Indonesia bisa bicara dengan Ibnu Arabi pakai bahasa apa? Dia perlu ini translator. Tapi di dunia itu bahasa batin. Ada Kang Deddy dengan resi di siapa tuh? Ya, dia kan jadi resi itu harus puasa 3 tahun 7 bulan, kemudian 41 hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur. Hasilnya dia bisa bicara dengan apapun, dengan batu, dengan mendengar keluhan kambing, ya kan? Jadi dia nggak berani makan hewan tuh, karena bisa bicara. Dan ketika diwawancari oleh Kang Deddy, ya. Itu dia bilang saya bukan menangkap ucapan lahirnya, batinnya. Dia padahal bukan orang Islam bukan, tapi sama nggak dengan yang Ibnu Arabi? Sama, jadi pengalaman. Nah itulah, itu mengesankan William James bahwa realitas dunia mistik itu ada. Cuma memang dialami secara subjektif. Jadi
jangankan itu ya, kalau mau subjektif, dunia fisik aja subjektif ya kan. Tapi jangan kemudian mengatakan karena subjektif berarti dunianya nggak ada. Ini kan yang kita tolak itu kan, dunianya nggak ada. Nah jadi itu ya subjektif objektif itu seperti itu. Nah kalau Anda mau misalnya ngapain sih percaya pada yang gaib, ya nggak apa-apa sih. Kan ada di Al-Quran, barang siapa yang kafir, kafir lah ya. Tapi ada konsekuensinya kan. Seperti itu. Jadi kita yang Muslimnya harus mencari ilmu yang kira-kira mendukung atau seiringan dengan apa namanya agama kita. Apakah sains bisa berkembang tanpa agama? Bisa. Di Barat nggak ada. Tapi bisa nggak berkembang dengan agama? Bisa. Ibnu Sina dan sebagainya diakui sebagai saintis kok di dunia Barat. Sambil dia adalah penganut agama. Ya pilihan kita. Kita mayoritas Muslim ya. Menurut agama ya pilih yang sains yang itu cocok dengan agama ya. Jadinya nggak konflik batinnya kan. Kita masih belajar psikologi, tapi psikologi yang memungkinkan kita percaya pada hari akhir. Mana lebih baik daripada yang kemudian ngapain milih satu kalau lebih ada pilihan banyak ya. Iya. Jadi daripada memilih yang misalnya nggak ada kelangsungan jiwa, nggak ada kebebasan memilih, kita pilih yang lebih cocok lah. Itu kalau menurut saya. Iya. Terus yang terakhir itu tadi apa? Yang terakhir nih. Enggak, yang terakhir. Yang tadi itu tentang apakah mungkin sains berkembang tanpa agama? Ya itu udah saja. Yang filsafat di era kontemporer ini hari ini. Ya apa itunya? Tadi Mas Yasifa mungkin bisa ulangi. Kalau nggak salah urgensi filsafat ya. Urgensi filsafat di era kontemporer ya. Halo? Oke. Iya, halo. Ya. Jadi untuk apa filsafat pada zaman gitu? Apa coba? Ya, mungkin sekarang dilihat anak-anak muda senang dengan budaya yang cepat, sedangkan filsafat sendiri bahwa instan. Itu harus mendalam, harus kritis dan sebagainya, seperti itu. Oke. Mungkin mungkin 5 menit bisa jawab, Prof. Ini kemarin saya menarik tuh, ada mahasiswa Fakultas Ekonomi, doktor. Dia membahas tentang logika mistik ya. Tapi untuk mengimbangi penilaian terhadap nilai ekonomi lah gitu. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya generasi muda itu kan inginnya cepat gitu. Tapi ternyata dia menemukan metode yang cepat untuk melakukan perhitungan-perhitungan segala itu dengan instan. Tapi ada latihannya gitu. Oke. Iya, jadi itu menarik tuh bagi generasi Gen Z. Itu bisa kan mereka cepat. Jadi perhitungan laba lah apalah gitu itu atau prediksi perkembangan ekonomi itu nggak perlu pakai lama-lama dihitung, nggak. Ada logika intuisi namanya. Oke. Itu menarik. Itu baru ya memang kalau dalam dunia mistik sih sangat mungkin. Ya. Karena semuanya tembus kan. Ya. Masa depan aja udah kelihatan. Ya itu nggak perlu lagi itu, Bro. Ya, itu ChatGPT kalah kalau dunia mistik. Iya, dunia mistik itu begitu. Orang-orang mistik udah tahu kalau dia mati bagaimana. Ya. Jadi nggak takut mati itu. Bahkan ciri khas dari wali itu adalah ingin segera mati. Karena ingin segera ketemu dengan kekasihnya. Iya. Kan? Bukan di Al-Quran ketika orang Yahudi mengatakan akulah aulia di antara orang yang lain, maka kata Tuhan kalau gitu mintalah mati. Tapi mereka nggak mau kan, kan gitu kan? Karena benar wali itu kan menganggap Tuhan kekasih. Ini kehidupan di dunia itu malah menjadi penghalang untuk pertemuan itu. Iya. Kan? Nah kalau sudah seperti itu, tapi kalau sudah dibuka mata batinnya, apa yang coba nggak bisa ketahui? Iya. Rahasia apa? Misalnya kita nggak tahu nih ayat Qurannya apa. Ya kita kalau tanya mufasir susah. Kalau bisa langsung ketemu Tuhan kan, tanya maksudnya apa gitu. Tapi ini argumentasi dari Profesor, saya tafsirkan begini, Bro. Jangan terlalu suka instan, nanti cepat mati kira-kira. Kan mau instan ya kan? Ya jadi sebenarnya ya apa ya, sebenarnya mungkin itu adalah ketidaksabaran ya. Artinya kan ada nggak sesuatu yang berharga yang kemudian didapatkan dengan mudah? Sulit ya. Ada nggak?
Dan dia yang istilah berharga pun hilang kalau didapatkan dengan mudah Ya kan? makanya untuk misalnya mendapatkan permata atau apa itu kan nggak mudah. Tapi worth it. Worth it. Nah, saya di dalam buku saya Seni Mengukir Kata itu ada cerita tentang bagaimana para filosof mencari kebenaran. Oke. Ya kan ada René Descartes, di situ ada Plato, ada Freud, ada siapa yang empirisis itu John Locke, Hume, ya, Kant, dan terakhir Rumi ya. gitu. Nah, jadi kata Plato gurunya itu di Gunung Sinai itu ada pusaka, harta karun yang itu. Nah, terus pokoknya yang lain-lain mandek di jalan, di tengah jalan. Hanya Rumi yang kemudian menemukan tempat itu. Nah, dia masuk ke dalam satu kamar di mana ada cahaya terang. Tiba-tiba kan mau cari emas nih. Tiba-tiba ruangan itu jadi emas. Dia keluar kok jadi emas. Nah, kalau begitu buat apa mas? Iya, nggak ada harganya lagi. Iya. Nggak ada lagi. Bahkan mungkin tanah lebih berharga. Iya. Ya kan seperti itu. Jadi harga sesuatu itu ya. Tapi untuk mencari yang berharga memang tidak mudah biasanya. Tidak mudah. Itu kayaknya hukum alamnya begitu. Iya. Dan kita sampai ke hukum alam terakhir nih. Waktu, Prof. Ya. Kita harus berakhir dan kita akan lanjutkan perjumpaan kita di lain kesempatan. Terima kasih banyak Profesor Mulyadi. Dan terima kasih teman-teman Hermani Uta, Sosiologi Fact, dan Ruangan Filsafat yang ikut bergabung dalam podcast kita. Mungkin kita akhiri, Prof. Ya. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa kembali. Terima kasih teman-teman. Ya. Mudah-mudahan kita kembali lagi. Jika ada komentar silahkan penuhi kolom komentar. Ada pertanyaan nanti kita langsung tanyakan ke Prof. Ya kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.